Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah kita tadi mendengarkan nasihat atau tausiah dari guru-guru kita, Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustadz Misbahul Munir, betapa perlu kita berhati-hati terhadap orang yang bertopeng religius ini namun demi memanfaatkan kepentingan pribadi. Lalu bagaimanakah larangan agama dalam memanfaatkan kepentingan pribadi? Insya Allah sebentar lagi akan kita simak penjelasan dari Kiai Haji Khalil Nafis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bicara soal keagamaan kita. Kita muhasabah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Paling tinggi nilai keagamaan itu mahabbatullah. Al-Ghazali menyebutnya yang juga diringkas Ad-Dimashqi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya' Ulumiddin, disebutkan tahqiqu mahabbatillah, menyatakan cinta kepada Allah. Pak, dulu menyatakan cinta ke ibu bagaimana, Pak? I love you. Ya, I love you. Ibu pernah dengar itu dari Bapak? Enggak. Berarti Bapak itu benar-benar cinta kepada ibu. Karena kalau orang cinta beneran nggak bisa bicara I love you. Apalagi I love you. Nggak bisa. Biasanya tidak bisa berkata-kata tapi bisa jadi refleksi dalam kehidupannya kalau cinta. Orang yang banyak ngomongin cinta itu biasanya penggombal. Pernah digombal? Alhamdulillah, memang ibu-ibu tuh senang digombal. Udah tahu tua, udah keriput dibilang cantik, senyum-senyum. Kan ngeri kita kan. Orang udah tahu kok, setelah itu ngaca, apa bener saya cantik kan gitu. Kira-kira begitu orang tukang gombal agama. Tukang gombal agama begitu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tanpa menyinggung Yai Misbah. Yang surbannya begini dan pakai tongkat bukan karena tua, tapi ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah amamal muslimin, ya di Arafah pakainya pakai tongkat. Ada yang diikuti, tapi kita kembali apa karena mahabbah kepada Allah atau karena orang lain? Pak, apakah nggak boleh Pak karena orang lain Pak, mantas-mantesin boleh asalkan jangan sampai mengalahkan kita cinta kepada Allah Subhanahu. Enggak setiap orang pakai atribut itu salah, tidak. Tapi kalau ujuk-ujuk kesehariannya pakai celana pendek perempuan, pakai kaos singlet, pas ketangkep jadi penipu cosplay itu tiba-tiba pakai kopiah dan pakai baju koko. Itu yang tidak suka. Kenapa? Apakah baju ada agama Pak? Enggak ada agamanya baju, tapi kebiasaan kita mempunyai stigma. Kalau sudah pakaian seperti Kiai Misbah, Yai Azhari Nasution ini pakai orang yang beragama. Ini kalau pakaian begini, tiba-tiba orang nggak pernah pakai itu setelah menjadi pesakitan lalu pakaian seperti itu. Apa tujuannya? Kan kita kebawa, jangan-jangan kebiasaan orang ustadz ini jadi narapidana ini. Kita biasa jadi narasumber bukan jadi narapidana. Bapak Ibu sekalian, demikian juga di musim politik begini. Kadang-kadang orang-orang gak pernah ke masjid, rajin ke masjid, doain dapat hidayah. Awalnya pura-pura, mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau tidak Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Kiai Azhari, disampaikan oleh Kiai Misbah. Kalau karena ini nipu orang, yang dipakai nipu orang agama, itulah yang dosa besar. Allah menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu kan penipu. Tidak ingat kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, yurauna, pamer ria.
Tapi kalau karena Allah, begitu juga dengan yang lain, biar kita ada jadi teladan Pak, jadi contoh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau semata-mata biar dipilih nanti saat pilkada, pilih saat pilek, pilek itu Bu, apa pilek Bu? Pilek itu apa Bu, pilek Bu? Flu, biar dipilih saat flu, bener nggak ini? Dipilih saat pilek, biar dipilih pada saat nanti pencalonan presiden, wapres. Ini kalau menggunakan atribut untuk nipu orang, itulah yang dosa. Tapi menunjukkan saya muslim, saya ke masjid, biar anak-anak kita ngikutin kita, masyarakat tahu pemimpin itu harus rajin untuk connecting kepada Allah. Karena mata ini nggak bisa dipercaya pada dasarnya. Kadang-kadang ketika senang kelihatan cantik, ketika benci kelihatan jelek. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam keadaan senang, keringat pun juga nyaman. Coba ketika kita ini dalam keadaan benci, parfumnya pun benci. Ini bisa kita lurus secara berpandang bagaimana yang baik kalau kita connecting kepada Allah yang meluruskan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai karena kepentingan pribadi itu kita menggunakan agama, kemudian agama untuk menipu orang. Tapi untuk kepentingan pribadi kita menggunakan agama. Bagaimana agama menyelamatkan kita dan menyelamatkan masyarakat. Untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan agama. Itu enggak apa-apa, malah dianjurkan. Makanya ketika kita sedekah, kalau tidak karena kepentingan silahkan sembunyi-sembunyi saja. Tapi untuk dakwah pada orang, saya ngasihkan sedekah berapa banyak. Boleh biar orang pada ikut pada kita. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Ya, mengatakan tidak ada yang dimakan kalau kita menggunakan cara orang-orang Yahudi dalam turunnya ayat ini. Menipu pada mereka, kemudian ditutupin hal-hal yang baik, disampaikanlah hal-hal untuk kepentingan diri sendiri untuk dapatkan hadiah. Kemudian dia tidak jujur. Itu tidak ada yang didapat dari makanan itu kecuali adalah neraka. Wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan ajak bicara di hari kiamat. Wala yuzakkim. Allah tidak akan ampuni. Walahum adzabun alim. Dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Kalau menggunakan agama untuk menipu orang lain, digunakan agama untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai Haji Kholil Nafis telah menyampaikan betapa fenomena selama ini banyak orang yang menggunakan topeng religius, menggunakan topeng agama yang sebelumnya kita melihat banyak sekali dia melakukan kriminal atau ketika masuk ke pesakitan atau ke meja persidangan berubah menjadi sosok yang sangat religius. Ini menjadikan otokritik dan juga sekaligus evaluasi bagi diri kita dan juga di sekitar kita bagaimana kita menanggapi atau merespon orang seperti ini. Nah, saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap di antara para jamaah dan juga pemirsa di rumah.